Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, hari ini pagi-pagi ini teman-teman mau cuci mata dulu. Nah, ibu-ibu ya kalau lihat daster ya teman-teman. Karena daster itu memang pakaian ternyaman ibu-ibu ya aku rasa teman-teman. Ini aku lagi mau cari baju rumahan gitu loh teman-teman yang apa ya tipis-tipis aja yang kayak di rumah itu kayak nyaman, adem gitu teman-teman. Nah, karena kalau beli baju-baju gamis itu ya teman-teman jarang kepake gitu. Tapi kalau baju rumahan gini teman-teman, daster pendek-pendek itu tiap hari kepake. Kalau menurut aku teman-teman, kalau baju daster itu kalau di aku sih paling cepet apa ya, paling cepet rusak gitu karena selalu dipakai teman-teman. Nah, ini mau lanjut mau cari BH dulu teman-teman. Aku mau cari BH menyusui nih teman-teman sama daleman juga. Cuci mata dulu. Nah, gini teman-teman, kalau udah kelayapan ya, udah kemana-mana, masak belum, pulang-pulang ya udah kelaparan teman-teman. Aku kalau makan di warung itu teman-teman, mau makan mie, mau makan apapun, kalau bawa bayi, nggak ada suami, itu susah teman-teman, jadi nggak ada yang pegang anaknya. Jadi kalau makan itu ya takutnya anaknya itu diobok-obok gitu loh teman-teman, takut sekali aku teman-teman. Itu di rumah aja kalau ngeteh aja kalau nggak ada ayahnya. Ini bisa tumpah teman-teman karena anak aku tuh lagi yang bayi tuh lagi aktif-aktifnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung dipegang gitu loh teman-teman. Ini udah lapar mau makan dulu teman-teman. Aku langsung buat sambal cobekku, sambal terasi sama goreng tempe mau sarapan dulu. Karena kalau pagi itu nggak sarapan teman-teman cepet pitam aku teman-teman. Apalagi kalau aku ini menyusui teman-teman. Kalau menyusui itu paling cepet itu laparnya teman-teman. Kalau belanja itu teman-teman sering kalap gitu loh teman-teman. Jadi nggak sadar itu tadi belum makan pagi. Jadi pas laparnya ya udah jadi singa lapar dulu teman-teman karena saking laparnya tadi. Nah, ini setelah makan aku angkat jemuran dulu. Ini jemuran kemarin teman-teman. Jadi kemarin itu hujan setengah hari. Jadi bajunya belum kering. Jadi tak keringin di sini di parkiran aku. Sekarang mau tak angkat, mau nyetrika dulu ini rencananya. Yang penting rencana dulu ya teman-teman. Masalah kesampaian sama enggaknya itu nggak tahu teman-teman. Karena biasanya kalau udah rencana itu planningnya ke lain gitu teman-teman. Buat teman-teman yang udah mengklik video ini, salam kenal ya teman-teman. Aku dari Aceh teman-teman. Nah, ini aku mau bersih-bersih dulu karena planningnya hari ini banyak sekali teman-teman. Rencananya aku mau ngepel karena kalau di area dapur itu paling cepet kotornya teman-teman. Kadang-kadang tumpah susu, tumpah kopi. Jadi lantainya itu kayak pemandangannya itu kayak nggak enak gitu loh teman-teman. Banyak noda-noda karena lantainya itu warna putih lagi teman-teman. Jadi kelihatan sekali kotoran dan nodanya. Ini rencananya mau ngepel, tak angkat dulu kain-kain lap yang ada di lantai. Nah, tak angkat dulu semuanya, teman-teman. Nah, setiap pagi rutinitasnya itu ya bersih-bersih, teman-teman, kayak gini. Itu kegiatannya dilakukan waktu anaknya lagi tidur, teman-teman. Tuh, kalau anaknya lagi tidur, kalau bersihin itu nggak boleh tektok, nggak boleh, kesenggol apa-apa, nggak boleh ribut, nggak boleh berisik sedikit pun teman-teman. Karena kalau anakku itu orang bersin aja dia udah bangun teman-teman. Nah, ini kalau mau nyapu ya pelan-pelan itu si Kaila itu kena marah itu kalau dia ribut-ribut. Nah, ini tak pindahin telurnya nggak banyak lagi. Ini mau tak buang dulu ya teman-teman. Biar nggak banyak sampah di bawah ini, sampah yang tidak berkepentingan. Setiap hari kegiatan ibu rumah tangga itu memang nggak pernah ada habisnya, nggak ada yang sehari itu nggak ada kerjaan, nggak ya teman-teman. Tiap hari ada kerjaan dan setiap hari itu ada aja planning bersih ini bersih itu. Itu belum rak piring. Aku kalau rak piring sama kulkas juga udah kotor teman-teman. Tapi mikirin bersihinnya itu kadang-kadang ya udahlah besok aja, besok aja. Nggak ketemu-ketemu loh teman-teman. Karena kalau siang itu kayaknya udah ngantuk kali, apalagi kita terbiasa tidur siang ya teman-teman. Memang nggak berdaya kalau udah siang. Memang mata tuh ya, kalau udah siang tuh rasanya mengantuk aja teman-teman. Apalagi punya bayi ya teman-teman. Kalau malam itu ya kita punya bayi yang nggak nyenyak-nyenyak kali tidurnya teman-teman. Jadi ya kayak gitulah teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga yang sehariannya beraktivitas teman-teman, nggak ada hari libur, nggak ada hari minggunya.
kadang-kadang udah capek kerja, udah capek bersih-bersih, kadang-kadang masaknya ya apa-apa yang ada lah teman-teman. Kadang masaknya cuma simple-simple, sayur bening, goreng tempe, ya kayak gitu-gitu aja karena udah lelah tadi masak. Nah, kadang-kadang kalau masak besar, kalau masak enak lah gitu ya teman-teman. Itu kegiatan bersih-bersihnya dikurangin gitu. Jadi yang ngepel, nggak yang nyetrika, karena kalau mau nyetrika sama ngepel tuh capek ya teman-teman kalau menurut aku. Nah, selesai ngepel atau nyetrika ya kayak badannya kita lemes gitu, kayak males ngapa-ngapain. Kalau apalagi mau planning-planning buat kue kayak gitu ya teman-teman. Pengen sih bikin, tapi kayak lelah, capek gitu loh teman-teman. Aku biasanya kalau mau bersih-bersih besar itu pas suami aku nggak pulang teman-teman. Nah, jadi biasanya kalau setiap hari Rabu suamiku itu kerjanya jauh, jadinya dia nggak makan siang di rumah. Kalau nggak makan siang di rumah ya akunya agak sedikit nyantai teman-teman. Jadi kalau mau bersihin itu tenang, nyaman gitu ya. Karena nggak mikirin masak-masaknya lagi teman-teman. Kalau aku dan anakku itu simple sih makannya. Kadang-kadang cuma Indomie, ceplok telur, kadang-kadang goreng tempe gitu. Enggak yang heboh-heboh gitu. Tapi kalau suami capek kerja, kita kasih menu makanan receh gitu, kasihan ya teman-teman. Nah, harus tetap masak kayak gitu, kesukaannya apa kayak gitu harus dilayanin gitu ya. Nah, makanya hari ini aku agak lebih santai sedikit. Nah, jadi aku nggak masak hari ini teman-teman. Kalian yang nonton videoku ini dari mana aja sih teman-teman? Udah sejauh mana videoku ini terbang? Aku pengen tahu, kalau teman-teman sudi tolong di komen ya teman-teman. Karena aku kemarin itu kayak mau istiqomah gitu ya, mau upload rutin gitu setiap hari satu aja videonya. Nah, dan perasaan nggak nyampe sebulan teman-teman, nggak nyampe sebulan. Kemarin aku udah dua hari aku bolong nggak upload video teman-teman, dan hari ini melawan melawan kebosanan, melawan kemalasan aku, akhirnya aku upload walaupun videonya receh sih teman-teman. Padahal hari ini kayak sibuk juga, lelah juga, tapi tak usahakan untuk bikin satu video gitu loh teman-teman. Nah, susah juga ya teman-teman, ternyata aku nggak sekuat itu, ternyata aku nggak seistiqomah itu teman-teman. Rencananya aku mau istiqomah nih, mau semangat, mau berjuang, mau bikin video itu satu hari satu gitu ya, biar viewernya itu banyak gitu. Ternyata nggak ada teman-teman, 2 hari aku udah bolong bikin video. Memang ya teman-teman, kalau malas itu kalau dipelihara ya gimana ya, kayak betah itu malasnya itu. Kalau dipelihara seneng dia. Jadi kalau kita malas-malasan sehari aja itu ya, jadi malasnya besoknya keikut lagi teman-teman. Kayak enak ya malas-malasan kayak kemarin kayak gitu. Jadi kayak keikut males terus. Tapi kalau udah rutin sehari aja kita udah istiqomah gitu, ini mau lanjut, mau bekerja, mau planning setiap harinya harus ada kayak gini harus ada planning gitu ya teman-teman. Itu kayaknya kayak lancar aja gitu loh teman-teman. Tapi sekali aja kita bolong kayak sholat ya teman-teman, kayak kita sholat kalau udah ditinggal sekali aja ditinggal itu udah keenakan. Alah, besoknya ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, anggap simple gitu ya teman-teman. Kurasa seperti itu teman-teman. Nah, ini aku mau ngepel dulu teman-teman. Ini lantainya kotor sekali, tumpah kopi, tumpah makanan, tumpah susu di sini. Kalau ruang tamu sih nggak seberapa kotor teman-teman, jadi cukup disapu aja, nggak ada noda-noda kalau di ruang tamu. Karena anakku itu nggak tak biasakan untuk minum susu atau makan makanan di ruang TV teman-teman. Karena rumahku ini rentan kali bersemut teman-teman, cepet bersemut. Jadi sedikit aja ada makanan itu semutnya udah banyak teman-teman. Nah, makanya di dapur itu paling cepet kotor. Kalau kalian gimana sih teman-teman? Kalau aku sih kalau di dapur itu paling cepet kotornya. Kalau dapur aku teman-teman selesai masak itu mau pagi, mau sore, apalagi malam ya teman-teman. Itu setelah selesai makan siang atau setelah makan sore, itu langsung tak bersihkan memang kompornya teman-teman. Memang tak lap-lapin. Aku nggak pernah, yang jarang ya teman-teman, bukan nggak pernah. Jarang aku kalau piring kotor itu tak tinggalin untuk besok kayak gitu, enggak teman-teman. Jadi selesai masak itu memang langsung dibersihin kompornya, cuci piringnya. Memang nggak banyak teman-teman, karena di rumahku itu keluarga kecil ya, jadi cuma 3 orang yang makan nasi.
Kalau Kaila tuh memang jarang-jarangan makannya. Nah, selesai dibersihkan, nyapu-nyapu bentar, kotoran-kotoran sayur yang udah kececeran, udah selesai teman-teman. Tapi kalau ngepel ini bisa seminggu 2 kali palingan gitu. Kalau udah males itu seminggu sekali teman-teman. Nah, jadi nggak yang kotor-kotor sekali. Tapi kalau ngepel ini memang teman-teman ya butuh apa ya? Kita ini memang butuh planning, kayak itu butuh motivasi dulu, semangat dulu, rajin-rajinnya dulu keluar ya teman-teman. Baru beres-beres yang namanya ngepel. Paling males kalau ngepel ini teman-teman. Karena setiap pagi itu cuma nyapu-nyapu sebentar udah. Karena kerjaan rumah tangga itu banyak sekali teman-teman. Karena setiap pagi kalau aku tuh kadang-kadang nyuci teman-teman. Selesai nyuci udah anaknya nangis. Udah masak siangnya belum gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau ngepel itu susah. Mikirinnya aja susah aku teman-teman. Capek gitu loh. Nah, ini aku mau bersihin itu dulu teman-teman, rak piring aku. Karena Dedek Yana itu yang bayi itu teman-teman, itu kadang-kadang tangannya habis pegang ke makanan, langsung diobok-oboknya ke rak piring aku teman-teman. Jadi kadang-kadang rak piring itu teman-teman walaupun kacanya gelap gitu ya teman-teman, nampak memang kayak apa tuh kayak bergetah-bergetah kayak gitu teman-teman di kacanya. Dan kadang-kadang kalau lagi capek ya udahlah lewat diliatin aja, ya Allah, Masya Allah gitu ya. Diliatin aja teman-teman. Kadang-kadang nggak sempat dibersihin. Kalau siang tadi kan udah aku bilang teman-teman memang mata mengantuk ya teman-teman. Karena udah kebiasaan tidur siang jadinya kayak nggak bisa dilawan itu rasa ngantuknya itu teman-teman. Ini tak bersihin dulu rak piring ini teman-teman. Walaupun raknya ini warnanya hitam kacanya, aduh, ini bekas jari-jari teman-teman penuh di sini. Habis makan roti tangannya kotor-kotor langsung diobok-oboknya di sini. Ini teman-teman aku cucinya tak lapinya kainnya itu tak kasih air super pel tadi loh teman-teman. Jadi kain lapnya harus bersih dulu. Kita kasih air super pel tadi, tambahin air. Nah, ini mengkilat ini kacanya teman-teman kalau kita lap kayak gitu. Jadi lapnya itu memang harus dibersihkan terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau nggak ada super pel itu aku ganti pakai sunlight gitu teman-teman. Tapi jangan kebanyakan, nanti takutnya berbusa gitu loh teman-teman. Tapi kalau cuma sedikit dia nggak berbusa, tapi hasilnya keset gitu, bersih. Nah, ini lemari aku teman-teman, lemari unik, lemari mini ini. Ini sengaja aku belinya teman-teman, warnanya sengaja tak pesan yang gelap kayak gini biar nggak cepat kotor gitu ceritanya. Tapi ternyata teman-teman yang namanya kotor itu tetap kelihatan itu apa kayak belang-belang gitu loh teman-teman. Nah, ini kalau udah dikasih super pel gitu jadi warnanya itu kayak merata gitu teman-teman. Bersih, rapi gitu loh teman-teman. Nah, ini kulkasnya juga tak lapin karena sehari bisa beberapa kali buka kulkas ini teman-teman. Nah, kalau kita ya tangannya bersih ya teman-teman. Kalau anak-anak itu ya nggak peduli dia. Tangannya habis pegangan permen teman-teman, habis makan roti tetap dibuka langsung kulkasnya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, sayang ya. Jadi tak lapin gas aja. Jadi untuk noda-noda kayak berminyak gitu ya teman-teman, dikasih super pel tadi kayak keset, kayak bersih gitu loh teman-teman. Kayak cepet bersihnya. Kadang-kadang juga tak tetesin sunlight ke sedikit air, kemudian tak lap-lapin ke gasku ini teman-teman. Jadi kayak minyak-minyak itu terhempaskan lah gitu kira-kira. Karena kalau masak itu teman-teman kadang-kadang aku masaknya sekali, kadang-kadang 2 kali. Tapi kalau masak pagi sekali banyak langsung gitu, jadi sorenya nggak masak lagi. Ini lah sekali aja dibersihkan teman-teman. Jadi kotornya itu nggak yang berulang-ulang gitu loh teman-teman. Dan kadang-kadang di sore hari itu kadang-kadang goreng tempe, goreng telur yang simpel-simpel tetap aja berminyak teman-teman walaupun nggak terlalu parah gitu ya teman-teman. Nah, tetap aja ini dilap-lapin aja sedikit udah bersih. Tuh anaknya udah bangun teman-teman. Jadi kerjaannya masih setengah bagian tak kerjakan, itu anaknya udah bangun. Nah, ini waktunya istirahat teman-teman. Kalau anaknya udah bangun itu waktunya istirahat, nonton TV dulu, rebahan dulu, santai-santai dulu. Kalau anaknya udah selesai baru lanjut kerja lagi teman-teman. Ini kerjaan aku lagi lanjut teman-teman. Ini kadang-kadang nyuci teman-teman, nyucinya dikit-dikit dikumpul-kumpul, jadinya udah beberapa hari udah banyak, keranjangnya udah penuh. Nah, ini kain yang aku angkat tadi teman-teman
udah kering. Jadi mau tak setrika dulu teman-teman. Aku kalau nyetrika itu nggak yang begitu rapi gitu loh teman-teman. Asal ketika kita pakai itu orang itu nggak pangling lihat kita. Kalau aku udah cukup. Jadi nggak yang sampai tipis-tipis sekali nggak teman-teman. Karena maklumin aja punya anak kecilnya sempat nyetrika aja udah syukur alhamdulillah sih menurut aku teman-teman. Jadi kalau baju rumahan itu tetap disetrika walaupun setrikanya itu cuma beberapa kali tak jalanin aja kayak gini. Tak ratain aja, nggak yang terlalu rapi-rapi kali teman-teman. Yang penting nyetrika teman-teman, yang penting udah masuk ke dalam lemari udah cukup. Terus kalau dilihat sama orang tuh nggak pangling sama baju kita yang super kusut, udah cukup. Ini aku nyetrikanya itu lama loh teman-teman, jadi tak skip aja ya teman-teman. Tak cepetin aja durasinya. Karena kalau nyuci sama nyetrika itu teman-teman kayak gitu ya, bentar-bentar nyuci, numpuk-numpuk, terus banyak. Karena kalau kain kotor itu juga nggak betah teman-teman kalau terlalu lama ditumpuk ya teman-teman. Karena aroma kain kotor itu aduh tidak enak sekali teman-teman, menyengat sekali. Walaupun kadang-kadang baju kotornya itu di luar kita tumpuknya teman-teman, tapi tetap aja kayak kepikiran kalau belum dicuci. Nah, terus dicuci cepat-cepat juga kain setrikaannya itu cepat menumpuk teman-teman. Jadi memang kalau kerjaan ibu rumah tangga itu berulang-ulang di situ-situ aja ya teman-teman. Nah mau gimana pakaiannya terus dipakai ya, terus kotor lah ya kan. Nah ini baju-bajunya tak setrikaan dulu. Ini kebanyakan baju pak suami karena setiap pagi dia pergi kerja. Kalau aku kadang-kadang kalau daster itu teman-teman tak pakai-pakai terus. Jadi pas udah mau sholat tak ganti gitu. Ini udah selesai teman-teman, tak masukin dulu ke dalam lemarinya. Nah ini lemarinya kalau dicek juga auto pusing teman-teman. Ada yang udah berantakan, ada yang udah aturannya nggak beraturan lagi. Karena ambil baju itu entah kayak mana teman-teman tariknya. Jadi baju yang udah rapi kayak nggak teratur lagi teman-teman. Tapi ya udahlah, udah capek ya teman-teman. Jadi pekerjaan itu harus sesuai porsinya. Jangan diembat seharian langsung. TikTok dikerjain semua, dirangkap semua, akhirnya nanti kecapean teman-teman. Nah, ini udah dulu selesai bajunya. Ini kalau baju dedek bayinya di sini teman-teman, di keranjang kecil ini baju dedek bayi. Kalau kakak Kayla di lemari kecil ini. Nah, ini pas lahiran kemarin jadi bedak-bedaknya langsung di sini dedek bayinya. Jadinya belum tak pindahin, lemarinya masih di situ teman-teman. Nah ini tak masukin baju kakak Kayla dulu yang di dalamnya super berantakan. Enggak terasa teman-teman, ini udah malam aja. Seperti biasa mau ngajarin dulu kakak Kaylanya ngaji teman-teman. Ini rutinitas ya teman-teman. Harus meluangkan waktu untuk anak. Karena kalau dikira capek, dikira sibuk itu banyak lagi kerjaan yang belum selesai.